Halo semuanya, kembali lagi bersama Kak Dinita. Hari ini kita akan membahas tentang kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar, atau biasa dikenal dengan KPK dan FPB. Ini adalah materi 1.8 kelas 7 semester 1. Tidak perlu membuang-buang waktu lagi, kita langsung ke materinya aja yuk. Pertama ada KPK. Sebelum kita mengetahui cara menentukannya, kita harus memahami dulu apa pengertian dari KPK itu sendiri. Nah, sebelum ke KPK, itu ada kelipatan suatu bilangan, di mana kelipatan suatu bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Lalu ada kelipatan persekutuan, di mana kelipatan yang sama dari beberapa bilangan. Yang sama ya. Lalu ada kelipatan persekutuan terkecil, berarti kelipatan persekutuan terkecil dari beberapa bilangan. Nah, contohnya ada kelipatan 4 dan kelipatan 6. Di sini kelipatan 4 itu ada 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Lalu kelipatan 6 ada 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Nah, itu adalah kelipatan dari suatu bilangan. Jika yang ditanya adalah kelipatan persekutuan 4 dan 6 adalah, nah, berarti kita cari nih yang sama dari 4 dan 6. Yang sama dari 4 dan 6 ini ada, kita lihat nih di kedua-duanya. Di kedua-duanya, di sini tidak ada 4, tapi di sini tidak ada. Kita cari nih yang di kedua-duanya ada yang sama. Yaitu ada 12, ini 12, lalu ada 24, ada 36, lalu ada 48, dan seterusnya. Oke, berarti kelipatan persekutuan 4 dan 6 adalah 12, 24, 30, 36, 48, dan seterusnya. Lalu untuk kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 4 dan 6 adalah, kita lihat nih yang paling kecil. Yang paling kecil adalah 12. Berarti KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Nah, sampai situ paham kan? Nah, cara seperti ini tidak dianjurkan untuk bilangan yang besar. Untuk bilangan yang besar, bisa menggunakan faktorisasi prima dan pembagian bersusun. Oke, kakak akan menjelaskan cara menentukan KPK dengan faktorisasi prima terlebih dahulu. Ini soalnya, tentukan KPK dari 54, 90, dan 168. Nah, untuk menentukan KPK dengan faktorisasi prima, kita bisa menggunakan bantuan dari pohon faktor. Masih ingat kan tentang pohon faktor? Jadi kita hitung per bilangan. Kita tulis dulu, berarti 54. Kita buat cabangnya seperti ini ya, pohon faktor. Jadi bisa dibagi dua, hasilnya 27. Ini tidak bisa dibagi dua lagi, kita bagi 3 ya. Bagi 3 hasilnya 9. Bagi 3 hasilnya 3, 3. Nah, 2 dan 3 ini sudah faktor prima, jadi sudah selesai sampai sini. Lalu kita hitung yang 90. Ini bagi 2 dapat 45. Ini tidak bisa dibagi 2 lagi, kita bagi 3 ya. Bagi 3 itu 15. Dibagi 3 dapat 5. Nah, 2, 3, dan 5 ini sudah prima. Berarti sudah selesai sampai sini aja. Lalu yang terakhir, 168. Kita bagi 2, hasilnya 84. Dibagi 2, hasilnya 42. Dibagi 2, hasilnya 21. Dibagi, ini tidak bisa dibagi 2 lagi, kita bagi 3, hasilnya 7. Nah, ini 7 juga udah prima, berarti udah selesai sampai sini aja. Nah, kita tulis nih, faktor dari 54 sama dengan 2. Nah, ada 2 kan? Kita lihat 2-nya ada berapa? Hanya ada 1, berarti tulisnya 2 aja. Dikali 3. 3-nya ada 1, 2, 3. 3-nya ada 3, berarti 3 pangkat 3. Lalu 90. Kita lihat, 2-nya ada 1. Lalu ada 3. 3-nya ada 2. Terus ada 5. Terus 168, berarti ada
2-nya 1, 2, 3. 2 pangkat 3. Dikali 3-nya hanya ada 1, berarti 3 dikali 7. Nah, sudah selesai sampai sini. Ini baru faktor dari bilangan-bilangannya. Kita cari KPK-nya. KPK dari 54, 90, dan 168 sama dengan, kita lihat di sini, masing-masing bilangan ada 2. Kita ambil yang paling besar. Di sini 2 pangkat 1, 2 pangkat 1, 2 pangkat 3. Oh, berarti yang diambil 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Kita lihat lagi nih, di sini ada 3. Semuanya ada 3 ya. 3 pangkat 3, 3 pangkat 2, 3 pangkat 1. Kita ambil yang paling besar, 3 pangkat 3. Berarti dikali 3 pangkat 3. Lalu di sini ada 5. Di sini tidak ada, di sini tidak ada. Berarti kita tulis tetap 5. Lalu ada 7. Jadi kita tulis 7. Ini kita hitung, 2 pangkat 3, 8. 3 pangkat 3, 27. 5 dan 7. Hasilnya adalah 7.560. Selesai sampai sini. Nah, ini adalah cara menentukan KPK dengan faktorisasi prima. Lalu, untuk selanjutnya adalah menentukan KPK dengan pembagian bersusun. Soalnya masih sama, yaitu tentukan KPK dari 54, 90, dan 168. Tapi bedanya, ini kita langsung sekaligus menghitungnya. Jadi, kita tulis semuanya 54, 90, dan 168. Karena ini pembagian, berarti operasinya kita bagi juga. Ini kita bagi, karena ini masih genap, semua kita bagi 2 aja ya. Bagi 2, 54 bagi 2, 27. 90 bagi 2, 45. 168 dibagi 2, 84. Oke. Ini kita bagi 2 lagi aja ya. Ini karena 27 nggak bisa dibagi 2, jadi tetap kita tulis 27. 45 juga sama, jadi kita tulis 45. Ini 42. Oke, bagi 2 lagi deh. 27 tetap 27, 45 tetap 45, 42 itu jadi 21. Nah, ini diganjil semua, kita bagi 3. 27 bagi 3, 9. 45 bagi 3, 15. 21 bagi 3, 7. Bagi 3 lagi. 9 bagi 3 dapat 3, 15 bagi 3 dapat 5, 7 bagi 3 tidak bisa, berarti kita tulis 7. Jadi, bagi 3 hasilnya 1, bagi 3 tidak bisa, berarti kita tulis 5, 7 bagi 3 tidak bisa, jadi kita tulis 7. Nah, ini udah 1, berarti kita bagi 5 ya. Ini tetap 1, 5, 1, 7, tetap 7. Bagi 7. 1, 1, 1. Nah, selesainya itu ketika sudah semuanya 1. Oke, KPK-nya jadi, teman-teman, kita hitung. 2, ada 1, 2, 3. Jadi 2 pangkat 3. Dikali 3-nya. 1, 2, 3. Ada 3 lagi, berarti 3 pangkat 3. Dikali 5. Dikali 7. Nah, 2 pangkat 3, 8. Dikali 27. Dikali 5. Dikali 7. Hasilnya 7.560. Selesai. Kira-kira sama nggak ya kayak yang tadi? Oh, ternyata sama. 7.560. Maka kalian sama-sama 7.560. Nah, nanti jika ada soal untuk menentukan KPK, kalian bisa menggunakan 2 cara itu. Terserah yang paling mudah menurut kalian itu yang mana. Tapi jika di soalnya disuruh untuk menggunakan faktorisasi prima, berarti kalian harus menggunakan faktorisasi prima. Jika disuruh menggunakan pembagian bersusun, berarti kalian harus menggunakan pembagian bersusun. Jadi fleksibel aja ya. Selanjutnya, karena KPK sudah selesai, maka
FPB. FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Sebelum ke FPB, kita harus tahu dulu tentang faktor suatu bilangan. Faktor suatu bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi bilangan tersebut. Oke, membagi ya, dapat membagi bilangan tersebut. Lalu ada faktor persekutuannya, yaitu faktor yang sama dari beberapa bilangan. Oke, berarti semua bilangan yang sama yang dapat membagi bilangan tersebut, gitu, membagi beberapa bilangan. Sedangkan FPB adalah faktor persekutuan terbesar dari beberapa bilangan. Di sini ada contohnya. Faktor 12 dan faktor 20. Faktor 12 itu ada 1, 2, 3, 4, 6, 12. Lalu faktor 20, 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, karena sudah ada faktor suatu bilangannya, kita lihat nih, faktor persekutuan dari 12 dan 20 adalah, kita lihat yang sama, itu ada 1, 2, dan 4 kan? Ini ada 1, 2, dan 4. 3 tidak ada, 6 tidak ada, 12 tidak ada, 5 tidak ada, 10 tidak ada, 20 tidak sama, maksudnya tidak sama. Lalu, tanya, faktor persekutuan terbesarnya atau FPB-nya dari 12 dan 20 adalah, kita lihat dari faktor persekutuan ini, 1, 2, dan 4, yang paling besar yang mana? Oh, ternyata 4. Maka, FPB dari 12 dan 20 adalah 4. Apakah sampai situ paham? Semoga paham semua ya. Nah, sama seperti KTK, kalau ini sudah bilangannya sudah terlalu besar, seperti sudah puluhan semua atau ratusan, itu tidak bisa menggunakan cara seperti ini. Tidak dianjurkan untuk menggunakan cara seperti ini, tapi menggunakan faktorisasi prima dan pembagian bersusun. Yang pertama, kakak jelaskan tentang faktorisasi prima. Caranya juga sama seperti tadi. Kita buat dulu pohon faktornya. 24, berarti dibagi 2. Hasilnya 12. Dibagi 2, 6. Dibagi 2, 3. Nah, 3 udah prima, berarti udah selesai. Lalu 48. Dibagi 2. 24 dibagi 2, 12 dibagi 2, 6 dibagi 2, 3. Sudah selesai juga ya, 3 sudah prima. 72, kita bagi 2, hasilnya 36. Dibagi 2, hasilnya 18. Dibagi 2, hasilnya 9. Ini tidak bisa dibagi 2, dibagi 3 ya. Nah, ini udah prima. Lalu sama seperti tadi, kita tulis semuanya. Jadi 24, itu ada berapa aja? Ada 2, 2-nya sebanyak 1, 2, 3. Oke, berarti 2 pangkat 3 dikali 3. Untuk 48. 48 itu 1, 2, 3, 4. Oh, 2 pangkat 4. Dikali 3-nya hanya ada 1. Lalu 72. Kita lihat lagi. 1, 2, 3. 2 pangkat 3 dikali 1, 2. 3 pangkat 2. Oke, ini 2 pangkat 3 ya. Berarti kita cari nih FPB dari 24, 48, dan 72. Sama dengan, kita lihat, kalau tadi KPK kita cari yang sama itu yang paling besar. Jadi kalau yang sama yang paling besar itu 2 pangkat 4. Tetapi kalau FPB, karena ini yang sama itu ada 2 ya. 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 3. Kita ambil yang paling kecil. Oh, ternyata 2 pangkat 3. Paling kecil. Ini 2 pangkat 3. Lalu, kita lihat lagi nih. Karena 2 udah selesai, kita lihat yang 3. Kita cari yang paling kecil. Di sini ada 3 pangkat 1, 3 pangkat 1, dan 3 pangkat 2. Yang paling kecil, 3. Berarti dikali 3. Hasilnya 2 pangkat 3. 8 dikali 3. Hasilnya 24. Nah,
Berarti FPB dari 24, 48, 72 adalah 24. Selesai. Ini adalah cara menggunakan faktorisasi prima. Selanjutnya kita menggunakan cara menentukan FPB dengan pembagian bersusun. Nah, sama seperti tadi, kita tulis semuanya ya, 24, 48, dan 72. Kita bagi 2. 24 bagi 2, 12, maaf. 12, 48 dibagi 2, 24, 72 dibagi 2, 36. Kita bagi 2 lagi. Oh iya, kalau di FPB, di pembagian bersusun, kalau pembagi ini habis membagi semuanya, itu kita kotakan ya, kita tandai. Lalu yang ini 12 dibagi 2 bisa 6, 24 bisa 12, 36 bisa 18. Berarti yang ini juga dikotakan. Lalu kita bagi 2 lagi ya. 6 dibagi 2, 3, 12 bagi 2, 6, 18 bagi 2, 9. Lalu kita kotakan lagi. Nah, ini kita bagi 3 ya. Bagi 3, 3 bagi 3, 1, 6 bagi 3, 2, 9 bagi 3, 9 bagi 3, 3. Nanti ini kita kotakan lagi. Karena habis membagi semuanya. Nah, ini sisa. Ini dari yang 1, berarti kita habiskan yang ini. Ini 2. 1 bagi 2 tetap 1. 2 bagi 2 jadi 1. 3 bagi 2 tidak bisa. Berarti kita tetap tulis 3. Karena tadi 3 tidak habis dibagi 2. Jadi tidak kita kotakan. Lalu ini dibagi 3. 1, 1, 1. Selesai. Nah, bedanya di sini berarti FPB dari 24, 48, dan 72 adalah angka-angka yang kita kotakan ini. Itu 2. 2-nya pangkat 1, 2, 3. Jadi 2 pangkat 3 dikali 3. 3 yang hanya 1 yang kita kotakan ya. Berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah 8 dikali 3. Sama dengan 24. Nah, selesai. Hasilnya ini 24. Sama nggak ya sama cara faktorisasi prima? Kita lihat. Oh, sama. Berarti terserah kalian juga, kalian mau pakai cara yang mana. Yang menurut kalian mudah. Oke, kita soal berikutnya, yaitu soal cerita. Di sini ada ceritanya. Pada suatu hari, Enzi dan Vini belanja bersamaan di sebuah pasar swalayan. Enzi belanja setiap 12 hari sekali, sedangkan Vini belanja setiap 14 hari sekali. Setelah berapa hari Enzi dan Vini akan belanja bersama lagi di pasar swalayan tersebut? Kalau soal cerita, berarti kita harus tulis diketahui, ditanya, dijawab, dan kesimpulannya. Nah, di sini kita tulis diketahui. Enzi 12 hari sekali. Lalu Vini 14 hari sekali. Sudah selesai. Lalu ditanya berapa hari lagi mereka belanja bersama. Karena sudah diketahui dan ditanya, kita tulis jawab. Nah, kita lihat nih. Dia nanya berapa hari lagi. Kalau soal-soal seperti ini, kita pasti akan ditanya KPK-nya. Kita cari KPK-nya. Kita di sini pakai yang pound faktor aja ya, atau faktorisasi prima itu. Berarti 12 dibagi 2, 6 dibagi 2, 3. Lalu 14 dibagi 2, 7. Selesai. Berarti 12, 2 pangkat 2 dikali 3, 14, 2 kali 7. Jadi KPK-nya sama dengan, kita lihat 2-nya 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. 2 pangkat 2, 4 dikali 3 dikali 7. 4 kali 3, 12. 12 kali 7, 84. Nah, berarti kesimpulannya, jadi mereka, maksud mereka itu Enzi dan Vini ya, mereka
akan belanja bersama lagi setelah 84 hari. Selesai. Mudah bukan? Nah, terserah kalian. Kalian mau menggunakan yang pohon faktor atau yang pembagian bersusun. Kita ke soal berikutnya, yaitu Bu Gina memiliki lampu warna-warni. Lampu merah sebanyak 42, lampu kuning sebanyak 56, dan lampu biru sebanyak 70. Lampu-lampu tersebut akan dimasukkan ke dalam kotak dengan isi sama banyak. Berapa kotak yang dibutuhkan oleh Bu Gina? Sama seperti tadi, kita harus tulis, diketahui, ditanya, jawab, dan kesimpulannya. Oke, kita diketahui merah 42, kuning 56, biru 70. Karena sudah diketahui, lalu ditanya, berapa kotak yang dibutuhkan oleh Bu Gina? Kita jawab ya, kita di sini menggunakan pembagian bersusun aja. Jadi kita tulis semuanya 42, 56, dan 70. Dibagi 2 ya, karena ini masih genap. Jadi 21, 56 dibagi 2, 28 dibagi 2, 35. Ini kita kotakkan. Lalu dibagi berapa lagi maunya? Dibagi 2 lagi deh. 21 ternyata kan bisa dibagi 2, berarti kita tulis 21. 28 dibagi 2, hasilnya 14. 35 dibagi 2, tidak bisa, berarti 35 lagi ya. Jadi ini tidak kita kotakkan ya. Ini kita bagi 2 lagi. 21 tetap, ini 14 dibagi 2, hasilnya 7. 35 tetap 35. Oke. Ini kita bagi 3 deh. 21 bagi 3 dapat 7. Ini 7. Ini 35. Tidak bisa, berarti 35. Dibagi berapa? Nih, karena ada yang sama nih. Lihat tulis saya 7 ya. 7 bagi 7, 1. 7 bagi 7, 1. 35 dibagi 7. Dapat 5 ternyata. Oh, ini habis membagi semuanya. Berarti kita kotakkan. Ini 5, berarti 1, 1, 1. Ini tidak kita kotakkan ya. Berarti FPB-nya sama dengan 2 dikali 7. Sama dengan 14. Maka kesimpulannya adalah kotak yang dibutuhkan Bu Gina sebanyak 14 kotak. Nah, sampai sini sudah selesai. Semoga video ini bisa kalian mengerti ya, dan semoga video ini bermanfaat untuk pembelajaran jarak jauh kalian. Jika ada kesalahan kata, kakak mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa bertemu di video berikutnya. Dadah!